diberikan bilangan real x, y dengan x lebih dari y lebih dari 0 sehingga x tambah 100 kurang dari atau sama dengan akar dari x kuadrat dikurang y kuadrat ditambah 200 x tambah y. Maka nilai y adalah titik-titik. 100, Pak. Ya, benar. Bapak boleh dihitung jawabannya kok, Pak? Iya, Pak. Oke, bagus, caranya udah benar. Bentar. Di dua baris terakhir itu kayaknya keliru apa? Jawaban akhirnya 100 benar, tapi di sana kan tandanya kurang dari sama dengan ya, yang Opa tulis. Eh, iya, Pak. Kenapa kemudian Opa menjawab 100 jawabannya? Kan sama dengan 100. Y-nya lebih kecil dari X. Y-nya lebih besar dari 0. Nggak tahu, Pak. Gimana ya? Kenapa enggak 98? Kenapa enggak 92 misalnya? Kan di sana Y kurang dari atau sama dengan 100. Iya, Kalau kurang dari kan berarti boleh. iya boleh. Tulis 99 Ya kenapa sebenarnya Opa jawabnya 100? Kenapa bukan 99? nggak tahu, Pak. Ke yang lain gimana? Oh, tahu, Pak, tahu, tahu. Kenapa? Nanti kalau itu jadinya nggak kurang atau sama dengan 0. Kalau Y-nya 98 jadi, kurang aja. Eh, nggak, ini kan dikuadratkan jadinya kan. Kalau Y-nya 98, ini min 2 dikuadratkan jadi 4. Jadi 4 lebih besar dari 0 dia. Hmm. Boleh kayak gitu. Terus? Ya oke lah 98 tidak. Jadi Kenapa bukan 99? harus 0, Pak, di dalamnya biar kurang atau sama dengan 0. Iya. Intinya gini, itu kan bilangan dikuadratkan. Bilangan dikuadratkan itu kan nggak mungkin negatif. Ya, Sementara dia kan kurang dari atau sama dengan nol. Boleh kurang dari nol, boleh sama dengan nol. Nggak mungkin dia kurang dari nol ya karena kan dia dia. bilangan kuadrat. Pasti harus Nah, sama dengan nol. Makanya dari sana nanti dapatnya. ya, Pak. Oke, bagus. Yang lain, gimana? Bapak tunggu 3 menit lagi. Kita bahas aja ya soal nomor satu. Jadi kita punya X lebih dari Y lebih dari nol. Artinya X, Y-nya positif. Sedemikian sehingga nilai dari X ditambah 100 kurang dari atau sama dengan akar dari X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 200 kali X tambah Y. Em, kita bisa langsung kuadratkan kedua ruas, tidak akan berubah nilainya, tandanya maksud Bapak, karena X tambah 100 pasti positif. Ingat nilai X-nya kan lebih dari nol. Dengan demikian kita punya X ditambah 100 dikuadratkan akan kurang dari atau sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 200 dikali X ditambah Y. Atau kita punya X kuadrat ditambah 200X ditambah 100 kuadrat akan kurang dari atau sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 200X ditambah 200Y. Kemudian perhatikan di ruas kiri ada X kuadrat, di ruas kanan juga ada. Jadi bisa kita eliminasi. Begitu juga dengan positif 200X-nya.
Nah, kemudian semua yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri sehingga kita punya Y kuadrat dikurang 200Y ditambah 100 kuadrat akan kurang dari atau sama dengan 0. Ruas kiri kemudian tak lain adalah Y dikurang 100 dikuadratkan. Kurang dari atau sama dengan 0. Yang perlu diingat adalah bahwa kalau kita punya bilangan real, katakanlah X, maka nilai dari X kuadrat itu pasti lebih dari atau sama dengan 0. Artinya kalau bukan 0 pasti bilangan positif. Sementara di sini kita punya Y kurang 100 dikuadratkan kurang dari atau sama dengan 0. Y dikurang 100 dikuadratkan itu tidak mungkin hasilnya negatif. Jadi satu-satunya kemungkinan adalah Y dikurang 100 dikuadratkan sama dengan 0. Dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa nilai Y adalah 100. Bisa dipahami penjelasan Bapak? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, silakan diperbaiki jawabannya dulu, disalin dulu. Bapak kasih waktu 3 menit. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Tentukan nilai X sehingga X kuadrat ditambah 20X adalah pangkat 3 dari suatu bilangan prima. Ingat pangkat 3 dari suatu bilangan prima. 5, Pak. Iya, coba kirim jawabannya. Bagus. Tapi nebak-nebak, Pak, dari itu. Oh, nebak-nebak aja. Enggak dicoba dari bilangan prima paling kecil. Terus bilangan prima yang lain gimana? Oh, itu. Tapi kan udah dapat angka 15 nilai X-nya. Oh, iya sih. Kalau pertanyaannya semua nilai X, atau gini lah, kalau misalnya dia esai, Hmm. atau apa ya? Ya kalau misalnya semua nilai X lah misalnya. Kira-kira gimana cara jawabnya? Nggak tahu. Kita bahas aja. Enggak, bahas, Pak. Ya sebenarnya ini bukan soal yang kalau Bapak bilang apa ya, tidak terlalu rumit sih. Walaupun di sana ada pangkat 3 dari suatu bilangan prima, tapi kita diuntungkan. Em, oh iya, ini kayaknya bahasa soalnya masih kurang ya. Di beberapa literasi yang Bapak dapat, X-nya itu harus elemen bilangan asli. Sehingga X kuadrat ditambah 20X adalah pangkat 3 dari suatu bilangan prima. Oke, kita bahas. Jadi kita punya X kuadrat ditambah 20X sama dengan katakanlah P pangkat 3, di mana P merupakan elemen bilangan prima. Lantas kemudian X kuadrat ditambah 20X ini kan sebenarnya kita bisa faktorkan ya. Kalau difaktorkan kan ini menjadi X dikali X tambah 20. Kemudian akan sama dengan P pangkat 3. Nah, ingat sifat bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu adalah bilangan yang cuma punya dua buah faktor positif, yaitu satu dan dirinya sendiri. Artinya, X dikali X tambah 20 ini, yang pertama kita bisa simpulkan bahwa nilai dari X pasti kecil atau kurang dari X tambah 20. Ini pasti, ya kan? Iya, Pak. Nah, sementara kalau P pangkat 3 ini punya faktor positifnya, ada 4. Ada 4 buah faktor positifnya. Apa-apa aja, yaitu satu P, P pangkat 2 dan P pangkat 3. Maka kemudian karena X-nya bilangan asli, eh, kemungkinan dari X dengan X tambah 20-nya adalah bisa jadi satu
dengan P pangkat 3, karena 1 kali P pangkat 3 adalah P pangkat 3, atau P dikali P kuadrat. Nah, kita bahas dulu untuk kasus yang pertama. Untuk kasus pertama, kasus di mana nilai X sama dengan 1 dan X tambah 20 sama dengan P pangkat 3. Nah, karena X-nya sama dengan 1, berarti kan X tambah 20 haruslah sama dengan 21. P pangkat 3 sama dengan 21. Tapi kan di sini jelas kita bisa simpulkan bahwa tidak ada solusi ya. Karena tidak ada bilangan prima yang dipangkatkan 3, hasilnya 21. Kita lanjut ke kasus kedua. Kasus kedua adalah kasus di mana nilai X sama dengan P dan nilai dari X tambah 20 sama dengan P kuadrat. Maka kemudian kita bisa kurangi X ditambah 20 kalau kita kurangi dengan P. Sorry, X tambah 20 kalau kita kurangi dengan X ya. Sebentar. Maka ini nilainya akan sama dengan P kuadrat dikurangi P. Atau 20 sama dengan P kuadrat dikurang P. Bapak rasa ini bisa kalian ubah jadi persamaan kuadrat. P kuadrat dikurang P dikurang 20 sama dengan 0. Kemudian dapat P kurang 5 kali P tambah 4 sama dengan 0. Kita punya dua buah nilai P yang mungkin. P sama dengan 5 atau P sama dengan negatif 5. Sorry, negatif 4. Tapi ingat bahwa P itu adalah bilangan prima, sehingga P tidak mungkin sama dengan min 4. Jadi yang kita ambil adalah P sama dengan 5. Sementara yang ditanya di soal adalah tentukan nilai X yang memenuhi. Karena X sama dengan P di sini, maka jawabannya adalah nilai X sama dengan 5. Oke, bisa dipahami penjelasan Bapak barusan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Tidak. Oke, silakan disalin. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ke bagian kemampuan lanjut. Soal nomor 1, silakan. Di suatu ruangan terdapat 12 kursi yang disusun menjadi 3 baris. Di baris pertama terdapat 3 kursi. Di baris kedua terdapat 4 kursi dan di baris ketiga terdapat 5 kursi. Jika kursi yang akan diduduki 12 siswa, termasuk diantaranya adalah Aska dan Budi. Misal banyaknya cara untuk 12 siswa menempati tempat duduk. Jika Aska dan Budi duduk di baris pertama adalah A, maka tentukan nilai dari A per 8 faktorial. Cara cara mencari tempat duduk Aska dan Budi itu 3 kombinasi 2, Pak. Yang Oh di iya, depan. pertama kita harus tentukan dulu ya. Benar. Iya, Atau kita bahas aja. Karena Aska dan Budi pasti berada di barisan pertama, berarti kita cari dulu eh, di antara 3 kursi ini pasti ada 2 tempat Aska dan Budi. Benar nggak? Ya, Makanya ya. kemudian kita punya pasti 3 kombinasi 2. 3 kombinasi 2 adalah 3. ya, Nah, katakanlah yang terpilih adalah bangku yang ini sama ini. Yang tengahnya tidak. Maka ya, untuk siswa yang lainnya kan ada berapa orang? 10 orang ya. ya, Maka yang lainnya itu ya tinggal kita pakai kaidah pencacahan kan. 10, ya. 10, 9, 9, 8, 8, 7, 6, sampai 5, 4, 3, 2, 1. 7. Artinya 10 faktorial ya. Ya, Nah, berarti siswa lain itu cara duduknya adalah sebanyak 10 faktorial. 10. Maka totalnya A berapa? Totalnya akan sama dengan yang A ya. 3 dikali 3 10. dikali 10 faktorial. 3 dikali 10 faktorial benar. Tetapi harus kita kalikan 2 lagi. Tahu nggak kenapa dikali 2? Oh, kan bisa
balikkan. Ya benar. Karena di antara ini, misalnya ini dua kursi ini kan, Ya. ini sama Oh, ini. Nah kan bisa Aska Budi, sorry, ya Aska Budi bisa atau Budi mungkin Asli. Budi Aska ya. Makanya kemudian dikalikan dengan dua. Bisa dipahami? Nah ini Bisa, nilai A. Pak. Berarti A sama dengan 6 dikali 10 faktorial. Sementara yang ditanya adalah nilai dari A per 8 faktorial. 540. Ya, maka A per 8 faktorial sama dengan 6 dikali 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial. iya atau sama dengan 540. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Tadi awan di mana kelirunya, Wan? Awan tadi 3 kali 11 faktorial, Pak. Salah. Kalau apa? Alfa? Alfa nggak alfa kalikan 2, Pak. Oh, lupa kalikan dua. Ya, Tadi berapa alfa jawab tadi? 270. Oh, dikit lagi itu. Paham ya? Asti Paham, Nurul Pak. bisa dipahami? Asti dan Nurul. Bisa, Pak. Ini skala lanjutan, Pak. Iya, kemampuan lanjutan. Soalnya ini soal yang dijawab sama Kak Weli itu kan. Kayaknya iya, ini Welly yang jawab. Udah bisa kita lanjut? Berarti misalnya kalau pakai logika untuk Aska itu ada tiga pilihan kursi. Untuk Budi ada 2 pilihan kursi. Pakai logika macam gitu boleh nggak, Pak? Oh gitu ya. Berarti kita pilih yang askanya dulu baru si itunya ya. Iya, Boleh aja misalnya sih. ya untuk Askanya ada 3 pilihan kursi. Untuk Oh iya Budi benar-benar. berarti sisa Iya, 2. iya benar-benar. Artinya kan kita aska di baris pertama ini kita pilih kursi untuk aska dulu ya. Iya, Pak. Nah, berarti askanya ada tiga nanti ya benar. Boleh. Jadi aska nanti ada tiga pilihan, tiga kursi yang bisa dipilih. Budi karena satu sudah ditempati aska berarti tinggal dua. 2. Nah, sementara ini 3 kali 2 sama dengan 6. Sisanya itu kan ada 10 kursi. Akan Iya, duduk 10 orang, berarti ya 10 faktorial. Ini beda lagi. Kalau ini kan orang yang memilih kursinya, kalau ini kursi yang dipilih orangnya, ya kan? Pak. Ya. Nah, bagus. Boleh juga cara yang kayak gini. Makanya kemudian apa ya? Kombinatorik itu sebenarnya yang penting logikanya benar, nggak ada masalah. Tergantung sudut pandang yang mengerjakan soal. Ya, bisa kita lanjut ke soal berikutnya. Bisa, Pak. Ya. Kemampuan lanjut nomor, sorry, salah. Sebentar, belum di-cut ya soalnya. Nomor 12 lagi ya. Sebentar. Diberikan segitiga siku-siku ABC dan jumlah panjang jari-jari lingkaran dalam dan luarnya adalah 8. Maka panjang hipotenusa segitiga ABC adalah titik-titik. Mungkin yang perlu menjadi catatan adalah yang pertama, jari-jari lingkaran dalam. Kita lambangkan sebagai R kecil. Rumusnya adalah L per S. Luas per S. S itu apa? S itu adalah keliling bagi 2. Atau kalau sisi-sisi segitiganya adalah ABC, kita punya A plus B plus C per 2. Itu yang pertama, jari-jari lingkaran dalam. Selanjutnya, rumus dari jari-jari lingkaran luar segitiga.
Lingkaran luar segitiga itu lambangnya R besar, dan R besar itu sama dengan A, B, C, A kali B kali C per 4L. Dalam dan lingkaran luar segitiga tahu ya? Aufa, Awan, Asti, Nurul. Kalau kita punya segitiga, kemudian yang di dalam ini, nah ini lingkaran dalamnya, sementara yang melalui ini, nah ini lingkaran luarnya. Sedangkan di sini kita punya segitiga siku. Ingat, kita punya segitiga siku-siku. A, B, C. Misalkan ini A, ini B, ini C. Panjang sisi di depan A itu A, ini B, kemudian hipotenusanya C. Nah, yang ditanya nilai C-nya di sini ya. Panjang hipotenusanya atau sisi miringnya. Silakan coba dicari dulu. Pertama mungkin ini ya. em, yang jelas di sini berlaku teorema Pitagoras ya. Ya. Bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat pasti sama dengan C kuadrat. Lalu luas dari segitiga ini karena dia segitiga siku-siku, luasnya pasti akan sama dengan A kali B per 2. Oke. Oh ya, harusnya ada luasnya ya ini ya. Karena kalau tidak ada luasnya nggak bisa dicari kayaknya. Atau kita cek dulu. Kita coba cek dulu. eh Pertama mungkin dari jari-jari ininya, lingkaran dalamnya. R sama dengan L per S atau apa ya? Oh, jari-jari lingkaran luar aja, biar bisa ini dicoret. L sama dengan A kali B kali C per 4L. Kita tahu bahwa L adalah AB per 2, maka ini bisa diubah menjadi A kali B kali C per 4 dikali AB per 2. Atau sama dengan ABC per 2AB. Jadi R besarnya adalah, jari-jari lingkaran luarnya adalah sama dengan C per 2. Bisa dipahami ya sampai di bagian sini. Bisa. Sementara itu, kalau kita lihat dari jari-jari lingkaran dalam, R sama dengan L per S. Atau R itu sama dengan A kali B per 2 dikali K per 2. Sama dengan A kali B per K. A kali B per K itu adalah A kali B per A tambah B tambah C. Sampai sini bisa paham ya? Kok bisa kayak gitu, Pak, yang R kecilnya, Pak? Oke, atau ini Bapak jelaskan lagi. L itu kan rumusnya AB per 2, ya. Sementara Iya, S Pak. itu kan K per 2. Ya udah kita coret aja duanya yang di bawah. Dapat AB per K. Bisa dimengerti ya?
Bisa, Pak. Bisa. Kemudian harusnya kita seragamkan sih. Maka kemudian R-nya akan sama dengan AB per akar dari A tambah B dikuadratkan ditambah C. Atau sama dengan AB per A tambah B kalau dikuadratkan kan jadi ini. A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB ya. Kemudian ditambah C. A kuadrat tambah B kuadratnya bisa kita ganti dengan C. Sehingga kita punya R kecil atau jari-jari lingkaran dalamnya adalah AB per akar dari C kuadrat ditambah 2AB kemudian ditambah C. Kita udah punya ini dan ini. Selanjutnya disebutkan bahwa R di ke lingkaran jari-jari lingkaran dalam ditambah jari-jari lingkaran luarnya adalah 8. Artinya kita punya tulis dulu. R ditambah R. Ntar. R ditambah R sama dengan 8. R kecilnya diganti dengan AB per akar dari C kuadrat ditambah 2AB kemudian ditambah C lalu ditambah C per 2 sama dengan 8. Bisa dimengerti ya mudah-mudahan sampai sini. Lalu yang ini kita coba rasionalkan penyebutnya. Sebentar. Yang ini kita coba rasionalkan penyebutnya. Kalau dirasionalkan nanti akan jadi AB dikali akar dari C kuadrat ditambah 2AB kemudian dikurang C per C kuadrat ditambah 2AB dikurang C kuadrat ditambah C per 2 sama dengan 8. C kuadrat dikurang C kuadrat adalah 0. Kita punya AB dikali akar dari C kuadrat ditambah 2AB kemudian dikurang C per 2AB ditambah C per 2 sama dengan 8. Kemudian kalau diperhatikan ya, di atasnya kan ada AB, bawahnya juga ada AB ya. Ini dan ini bisa kita coret sehingga sisanya karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal, sebentar, akar dari C kuadrat ditambah 2AB dikurang C ditambah C per 2 sama dengan 8. Min C ditambah C adalah 0. Tinggal akar dari C kuadrat ditambah 2AB sama dengan 16 ya. Kalau dikalikan duanya di kedua ruasnya. Kalau kita kuadratkan, kita bakal punya, sebentar, kita akan punya C kuadrat ditambah 2AB sama dengan 16 kuadrat. 16 kuadrat berapa? 196 atau berapa ya? 256 ya? 256. Maka C akan sama dengan akar dari 256 dikurang 2AB. Nah, masalahnya A dengan B-nya berapa ya? Bentar Bapak cek dulu ya.
pembahasan di file yang Bapak punya. Oh, gitu toh. Oke, rupanya disebutkan di sini ya. Lupa dia nulisnya. Di pembahasannya dia bilang luasnya itu 28. Oke, luasnya sama dengan 28. Karena luasnya sama dengan 28, rumus luas itu kan A kali B per 2. A kali B per 2 sama dengan 28. Berarti AB-nya sama dengan 28 dikali 2 adalah 56. Kalau kita kalikan dengan 2 kedua ruas, kita punya 2AB sama dengan 112. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Pak. Nah, ya tinggal dikurangi aja. Maka kita punya nilai C di sini akan sama dengan akar dari 256 dikurang 112. Kalau dikurangi ini sama dengan akar dari 4, 4, 1, 4, 4. Oke, C-nya 12. Oke, sorry. Karena memang di soalnya nggak disebutkan luasnya berapa. Ntar, luasnya 28. Luas sama dengan 28. Luas itu rumusnya adalah AB per 2. Berarti 2 kali luas sama dengan AB. Atau kalau kita kalikan dengan 2 kedua ruasnya, kita punya, ntar, ini kok agak macet-macet ya. 4L sama dengan 2AB. Lalu 4L pasti sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB dikurang C kuadrat. Karena dia segitiga siku-siku ya. Kalau segitiga siku-siku kan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian 4L akan sama dengan A tambah B dikuadratkan dikurang C kuadrat. Ini bisa kita faktorkan menjadi 4L sama dengan A tambah B tambah C dikali A dikurang A tambah B dikurang C. Atau nanti eh kok gini? Sebentar, agak macet ininya ventetnya. Atau nanti kita punya 4L per A tambah B tambah C sama dengan A tambah B kurang C. Ini kalau pembilang dan penyebutnya kita bagi dua. Suara Bapak tidak terdengar jelas ya? Halo? Dengar kok, Pak. Oke. Soalnya awan ada ngechat itu kan. Berarti aman ya? Dari tadi penjelasan Bapak terdengar jelas ya? Apa? Jelas, Pak, jelas. Oke. Oke, di sini kita coba pembilangnya kita kali 1/2. Penyebutnya juga kita kalikan dengan 1/2. Sehingga kita punya 2L per A tambah B tambah C per 2 sama dengan A tambah B dikurang C. Ingat bahwa A tambah B tambah C per 2 itu kan S. Berarti 2L per S sama dengan A tambah B kurang C. Nah, tadi kan R kecil itu kan, jari-jari lingkaran dalam itu kan L per S. Maka kita punya 2R sama dengan A tambah B
dikurang C. Atau R sama dengan A tambah B kurang C per 2. Ini dulu yang pertama. Nah, sedangkan untuk jari-jari lingkaran luarnya atau R besarnya, R itu kan ABC per 4L. Tadi kita udah ubah ini jadi ABC per 4 kali AB per 2 sama dengan ABC per 2 AB. AB-nya dicoret sama dengan C per 2. Nah, sekarang R kecil ditambah R besar katanya kan sama dengan 8 ya. Maka kita punya R kecilnya A tambah B dikurang C per 2, kemudian ditambah C per 2 sama dengan 8. Kita dapat A tambah B kurang C tambah C, berarti C-nya habis. Sehingga tinggal A tambah B per 2 sama dengan 8. Di sini kita punya nilai A tambah B sama dengan 16 ya. A tambah B-nya sama dengan 16. Sementara itu katanya tadi kan luasnya itu ini 28. Berarti A kali B luas sama dengan A kali B per 2 sama dengan 28. A kali B sama dengan 56. Tinggal diolah yang dua ini. Bisa apa ya? Mungkin ditebak berapa A dan berapa B-nya. Sehingga A kali B sama dengan 56, A tambah B-nya 16. Berapa itu ya? Ada nggak kira-kira? Tadi kita dapat C-nya berapa? C-nya 12. Tapi nggak usah ya. Kok ke sini pula? Karena ini Pitagoras kan bisa berarti kita bisa pakai ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A tambah B dikuadratkan dikurang 2AB. A tambah B-nya 16. 16 kuadrat adalah 256. Dikurang 2 kali 56, 112. Dapat C kuadrat sama dengan 144 atau nilai C sama dengan 12. Oke, berarti ada bisa pakai cara lain. Jadi yang perlu kalian ingat adalah bahwa tadi Bapak menuliskan R sama dengan A tambah B kurang C per 2. Ini cuma berlaku kalau segitiganya siku-siku ya. Dan C adalah panjang hipotenusanya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak, Enggak, Pak. Pak. Tadi Asti jawab, oh 7 sama 8 ya, kayaknya belum tepat. 7 kali 8 benar 56, tapi 7 tambah 8 15 ya. Pakai cara ini aja Asti. Pakai cara yang C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, sekian pembahasan untuk hari ini. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.